Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Baik, kami di sini akan mempresentasikan materi statistika, yaitu materi distribusi normal. Materi ini akan disampaikan oleh yang pertama saya sendiri, Ahmad Yazid, yang kedua Fadil Hisham, yang ketiga Hilmawan, dan yang keempat Raja Lip. Baik, definisi distribusi normal. Distribusi normal merupakan sebuah fungsi probabilitas yang menunjukkan distribusi atau penyebaran suatu variabel. Fungsi tersebut umumnya dibuktikan oleh kurva lonceng atau bell curve saat menandakan distribusi yang merata. Kurva akan memuncak di bagian tengah dan melandai di kedua sisinya dengan nilai yang setara. Distribusi normal adalah salah satu bentuk distribusi peluang dengan menggunakan pendekatan kurva normal. Distribusi normal memiliki rata-rata 0 dan simpangan baku 1. Distribusi normal ini banyak dipakai di dalam pengolahan data statistika dan sangat penting dipelajari untuk memahami penyebaran data pada suatu masalah. Disebut distribusi normal karena sebaran datanya merata. Kurva normal penting untuk dipahami dalam menghitung peluang karena daerah yang ada di dalam kurva menunjukkan besarnya peluang. Besarnya peluang tiap satuan dapat dilihat dalam tabel distribusi normal baku yang akan dijelaskan nanti. Distribusi normal disebut juga dengan distribusi Gauss. Perubahan acak atau variabel random pada distribusi normal merupakan perubahan acak yang kontinu. Distribusi normal merupakan distribusi peluang yang paling sering digunakan dalam analisis statistik. Berikut adalah contoh kurva distribusi normal. Terlihat bahwa berbentuk simetris, yaitu bagian kiri sama dan bagian tengahnya memuncak. Ibaratkan ulangan matematika, ulangan statistika pada satu kelas. Jadi yang ada di sisi kanan dan sisi kiri adalah ulangan yang nilainya kecil dan nilainya besar. Di sisi kiri ini adalah nilai ulangan yang kecil, sedangkan sisi kanan ini adalah nilai ulangan yang besar. Dan tengah-tengah ini adalah nilai ulangan rata-rata. Diibaratkan mungkin sebelah kiri ini yang nilai ulangannya 3, 4 gitu. Lalu yang di tengah-tengah ini yang nilai ulangannya 6 sampai 8 dan yang 9 sampai 10 di bagian sisi kanan. Nah, menurut teori dari Pi min 1 distribusi tau itu nilainya kurang lebih 68%. Lalu dari Pi min 2 tau itu sampai Pi plus 2 tau itu kurang lebih nilainya 95%. Lalu pada Pi min 3 tau sampai Pi plus 3 tau itu nilainya kurang lebih 99,7%. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Fadil Hisham terkait sifat-sifat distribusi normal. Dipersilakan. Ya, terima kasih sebelumnya, Saudara Ahmad. Kita masuk ke sifat-sifat distribusi normal, yaitu memiliki 4 sifat. Yang pertama, kurva distribusi normal berbentuk simetris atau berbentuk lonceng, sehingga sering juga disebut dengan kurva lonceng, bell curve, atau kurva Gauss. Mengapa dikatakan simetris? Karena posisi dari mean, median, modus berposisi sama atau di tengah dari kurva. Kemudian yang kedua, rata-rata, min, median, dan modus pada distribusi normal memiliki nilai yang sama. Yang tiga, luas daerah di bawah kurva adalah 1. Dalam artian, dikarenakan kurva ini berbentuk simetris, maka posisi luas daerah kurva akan memiliki nilai 1, atau dalam kata lain, dibagi 2, sisi kiri 0,5 dan sisi kanan 0,5. Kemudian yang terakhir, memiliki asimptot datar sumbu X. Asimptot datar sendiri memiliki arti kurva tidak akan menyentuh sumbu X meskipun sepanjang apapun kurva itu. Kemudian, adapun rumus dari distribusi normal, yaitu Fx sama dengan 1 tok akar 2pi E min setengah X min mu per tau kuadrat. Dalam penjelasan, tau adalah simpangan baku data berdistribusi normal, pi konstanta dengan nilai tetap 3,14, E bilangan eksponensial dengan nilai 2,7183, X variabel acak, mu rata-rata dari data. Kemudian bisa dilanjutkan oleh saudara Hilmawan.
Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan tentang penerapan distribusi normal. Distribusi normal sangat penting untuk dipelajari, terutama dalam melakukan analisis data dan meramalkan serta mengambil kesimpulan untuk cakupan yang lebih luas. Distribusi normal banyak diterapkan dalam berbagai perhitungan statistika dan pemodelan yang berguna dalam berbagai bidang, misalnya seperti tinggi badan, nilai ujian, tekanan darah, dan lain-lain. Nah, berikutnya adalah langkah-langkah dalam menentukan nilai Z. Slide selanjutnya. Langkah-langkah yang akan ditentukan untuk menentukan nilai Z adalah yang pertama, perhatikan pada bagian kolom awal. Misalkan kita akan menentukan nilai untuk 1,56. Kita coba lihat tabel. Next slide. Nah, pada tabel tersebut kita kan akan menentukan nilai 1,6. Maka langkah pertama kita adalah mencari baris 1,5. Perhatikan pada baris awal, lalu carilah 0,06. Pertama. Nah, setelah mencari 0,06, kita cari titik temunya dari sel dan baris kolom yang dimaksud. Jadi nilai Z yang ada untuk 1,56 adalah 0,9406. Nah, selanjutnya tabel Z datang dari transformasi bentuk distribusi normal ke dalam bentuk standar. Kembali ke slide yang rumus, slide nomor 3. Nah, nilai awalnya Z sama dengan X min mu per tau. Mu rata-rata sama, jika mu rata-rata sama dengan 0 dan tau standar deviasi sama dengan 1, ini merupakan transformasi sebuah bentuk normal umum ke dalam bentuk standar. Maka kita substitusikan nilai Z yang tadi yang awalnya variabel acaknya adalah X, maka kita ganti dengan Z. Yang lanjut ke slide 3. Nah, kita lihat pada distribusi normal umum. P X lebih besar dari X1 kurang dari X2 sama dengan integral X1 sampai X2 per 1 per tau akar 2pi kali E pangkat min setengah dalam kurung X min mu per tau dipangkat lagi 2. Nah, ini substitusikan Z X min mu per tau itu ke dalam distribusi normal umum yang tadi, sehingga didapatkan P Z lebih besar dari Z1 dan kurang dari Z2 sama dengan integral Z1 sampai Z2 1 per akar 2pi E pangkat E kali E pangkat min setengah kali Z kuadrat, karena tadi yang X min mu per tau itu sama dengan Z. Itu adalah distribusi normal baku. Selanjutnya akan dijelaskan kesimpulan dari Saudara Rajalim. Baik, terima kasih. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari hasil presentasi kami adalah distribusi normal merupakan salah satu jenis distribusi dengan variabel acak yang kontinu. Yang berarti variabel acak yang mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval atau variabel. Yang berarti nilai tersebut ada di dalam kurva Bell tadi. Pada distribusi normal, terdapat kurva grafik yang digambarkan menyerupai bentuk lonceng. Untuk menentukan nilai Z atau dapat menggunakan rumus berikut, Z sama dengan X dikurang mu per tau. Yang berarti X adalah variasi nilai, dan mu adalah rata-rata, dan tau adalah standar deviasi. Nilai Z telah ditentukan tiap nilainya oleh beberapa ilmuwan, dan dapat kita lihat seperti pada slide sebelumnya, nilai Z semua sudah dipetakan, itu adalah peluang-peluang nilai Z. Tabel nilai Z pada distribusi normal digunakan untuk mempermudah dalam menentukan Z-score. Kembali ke moderator. Ya, oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Raja yang telah menyampaikan kesimpulan materi distribusi normal. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.